untuk seterusnya dipresentasikan ya di dalam kelas kita ke depan. Karena ada 12 kelompok, maka setiap hari kita akan memajukan dua paper ya. Itu artinya 150 menit kita bagi dua. Jadi masing-masing 75 menit. 15 menit presentasi, lalu 60 menit tanya jawab ya, dan juga masukan dari dosen. Nah, mengenai tugas yang akan kalian coba kerjakan itu, tentu membuat tafsir atas teks Perjanjian Lama dengan memuat di dalamnya unsur-unsur yang sudah kita pelajari ya. Apakah itu unsur-unsur yang disyaratkan dalam sebuah tafsir kritik historis, dan juga unsur-unsur yang termuat di dalam apa yang disebut sebagai tafsir literer atau tafsir naratif itu ya. Tetapi tafsir apapun itu tentu dia harus selalu dimulai dengan membuat analisis teks, membangun teks, membangun struktur teks, dan dengan struktur itulah kalian tentu membuat tafsiran itu bagian per bagian. Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu dicoba dipraktikkan dalam sebuah paper tafsir, dan kembali saya ingatkan bahwa sebuah tafsir yang baik tentu keluar dari pembacaan yang dekat atau close reading terhadap teks, tentu juga lewat diskusi yang intens dengan para penafsir lain. Dalam arti ini buku-buku tafsir yang baik, bukan yang kaleng-kaleng atau yang abal-abal. Banyak tafsir abal-abal ya. Tafsir yang baik dan tafsir yang baik pasti berdiskusi dengan buku-buku yang baik. Demikian sebaliknya, buku-buku yang baik sedikit banyak akan menjamin bahwa tafsiran kalian itu menjadi baik. Saya pernah pakai analogi membuat kue itu kan, kalau bahannya bagus, ya biasanya kuenya bisa bagus. Mentega itu banyak macamnya, ada yang per kilonya itu cuma sekian, ada yang sampai sekian gitu. Sama-sama menteganya kita bilang, tapi kenapa para pembuat kue yang profesional memilih yang mahal-mahal itu, yang bagus, yang kualitasnya tinggi itu? Karena hasilnya bisa berbeda. Jadi bahan yang baik bisa juga sangat menentukan di dalam menghasilkan sebuah karya yang baik ya. Nah, jadi minggu depan kita sudah masuk ya dengan 2 paper. Jadi bekerja keraslah ya. Dan jangan yang lain-lain juga, jangan tunggu sampai giliran tinggal 2 hari lagi baru kerjakan. Itu akan sangat, hasilnya tidak akan memuaskan itu ya. Jadi kelompok 1
dan kelompok 2 akan maju minggu depan, 3 dan 4 minggu berikutnya, 5 dan 6 minggu berikutnya, dan seterusnya sampai 6 minggu ke depan ya. 6 minggu ke depan. Dan kita akan meminta supaya paper itu sudah dimasukkan. Kalau yang kelompok yang pertama ini, yang kelompok 1 dan 2, boleh masuk pada hari Kamis pagi. Ini hari Jumat kan? Kamis pagi. Lalu berikutnya, dia sudah harus masuk yang kelompok berikutnya. Dia sudah harus masuk 1 minggu sebelum hari presentasinya. Nah, supaya ada waktu bagi saya dan yang lain-lain untuk membaca. Itu artinya kelompok 3 dan 4 sudah menyerahkan papernya pada hari Jumat yang akan datang. Demikian seterusnya. Setiap hari Jumat kita maju presentasi paper dan kita juga menerima paper baru untuk dibaca. Jadi kalau sudah dibagi kawan-kawan, jangan pula kita tidurkan. Kan sudah mati-matian juga mereka untuk membuat itu, bacalah. Sehingga ketika nanti mereka presentasi, kalian bisa aktif untuk menanggapi, karena di dalam sistem penilaian kita kan ada itu ya, keaktifan, apalah itu namanya ya. Tapi janganlah gara-gara itu. Tapi maunya gara-gara memang keinginan kalian untuk mendalami ya. Karena menurut saya ya itulah tujuan daripada setiap pembelajaran ya, bukan nilai tentunya ya. Tapi nilai memang akhirnya selalu dibutuhkan untuk membuat ukuran-ukuran ya, standar-standar penilaian. Ya, jadi udah clear ya. Kelompok 1 dan 2 serahkan papernya pada hari Kamis yang akan datang pagi sebelum pukul 12 ya. Sebelum pukul 12 siang. Yang berikutnya menyerahkan pada hari Jumat. Di kelompok 3 dan 4 kita terima hari Jumat yang akan datang. Paling lama setelah jam kuliah ini selesai ya. Artinya pukul 12 juga lah kurang lebih ya. Lalu kelompok berikutnya masuk pada Jumat berikutnya. Begitu seterusnya ya. Jangan terlambat. Dan jadi gugur, jadi apa namanya, tereliminasi ya. Apa namanya itu ya. Baik. Lalu saya berpikir bahwa sebaiknya untuk latihan yang pertama ini, tentunya untuk praktek membuat tafsir yang pertama ini, baiklah kalian mengambil dari kitab Kejadian saja, ya, dari kitab Kejadian. Jadi kelompok ini agak sulit juga memang ya untuk membagi bagian-bagian kitab Kejadian ini, karena sebetulnya judul berjudul dalam apa namanya ini judul berjudul di dalam teks ini belum tentu menjadi satu subjudul ya, menjadi satu subjudul. Tapi ya saya pikir nggak apa-apa, dalam arti nanti silahkan kalian melihat kalau misalnya
pembagian yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu kurang tepat, silahkan dalam paper kalian itu kalian sesuaikan. Misalnya kalau di dalam Kejadian pasal 1 misalnya, judulnya dibuat di situ Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu sampai pasal ayat 31, maka kalian boleh memilih. Misalnya, 31 ayat gawat juga itu Pak. Jadi misalnya kalian fokus di satu bagian dari pasal itu, misal di pasal berapa ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 misalnya, itu saja yang menjadi fokusnya boleh ya, supaya enggak terlalu besar dulu untuk yang pertama ini ya. Tetapi saya meminta supaya setiap kelompok itu berdiskusi baik-baik untuk mengambil unit yang akan ditafsirkan. Tetapi seperti yang sudah kita pelajari, walaupun Anda membuat satu unit kecil, tetapi jangan lupa bahwa dia adalah bagian dari unit yang besar. Karena itu harus tetap dibuat bagannya dulu secara keseluruhan, agar kita bisa melihat tempat dari kedudukan teks yang akan kalian tafsir itu di dalam keseluruhan bagian itu ya. Nah, karena itu saya pikir begini saja untuk memudahkan, maka kemarin soal ujian kita apa ya? Saya jadi lupa. Kejadian pasal 3, Pak. Kejadian pasal 3 ya, tentang kejatuhan. Oke. Jadi kelompok 1 ini untuk membantu karena mereka akan segera bekerja. Kelompok 1 bahas saja Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu yang kalian tafsirkan dengan baik ya. Tetapi tetap ingat, itu dalam bingkai Kejadian pasal 1, kira-kira gitu ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Lalu kelompok yang kedua itu cobalah dengan Kejadian 1 ayat 29 sampai 31. Ya. Jadi dua hal yang sebetulnya masih berkelanjutan, tetapi kita pecah menjadi 2 paper. Jadi minggu depan kita akan mendapatkan 2 paper, yang satu tafsir Kejadian 1 26 sampai 28, satunya tafsir Kejadian 1 ayat 29 sampai 3 sampai 2 ayat 4a ya. Sampai 2 ayat 4a. Nah, itu satu unit ya. Oke. Nanti judul papermu itu silahkan bikin sendiri, sesuai dengan hasil tafsirmu tentunya, atau sesuai dengan apa yang kau pikirkan akan menjadi judul daripada tafsirmu itu ya. Nanti kelompok yang ketiga ambil dari Kejadian pasal 2, silahkan melihat sendiri bagian mana yang menarik perhatianmu, supaya enggak menjadi semua ayat. Itu tentu tidak mudah untuk yang pertama ya. Ambil satu bagian yang berisi misalnya 4, 5 sampai 6 ayat paling banyak misalnya ya, yang bisa menjadi satu unit. Itu untuk kelompok 3 di pasal 2 cari, untuk kelompok 4 di pasal 3, kelompok 5 di pasal 4, kelompok 6 di pasal 5, kelompok 7 di pasal 6, kelompok 8 di pasal 7, kelompok 9 di pasal 8, kelompok 10 di pasal 9, kelompok 11 di pasal 10,
dan kelompok 12 di pasal 11. Jadi kita akan melihat beberapa 12 paper yang akan mengulas kejadian pasal 1 sampai 11. Kejadian pasal 1 sampai 11 itu sendiri di dalam pelajaran-pelajaran kalian sebelumnya kan semua tahu bahwa itu adalah satu unit atau satu bagian ya, dari kitab kejadian 1 sampai 11. Itu satu unit. Baik, jadi begitu pembagiannya sudah dicatat ya, jangan nanti salah-salah lagi pembagian tadi untuk memilih teks-teks itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baiklah, sudah nggak ada. Jadi, kita tunggu saja ya. Paper-paper itu dan waktu seterusnya ini jangan dibuang. Ini masih ada waktu sekitar masih banyak ini kan. Silakan setelah. Pak, sorry Pak, apakah nanti ada eksegesis bahasa language-nya itu Pak, misalnya dari bahasa ini seperti itu dibuat juga Pak? Ya, sebanyak-banyak informasi yang kalian buat harus dibuat. Tetapi kritik teks dan kritik terjemahan memang harus ada muncul ya. Gak usah takut, gak usah ragu-ragu. Ini kan sedang belajar. Dicobalah ya. Jangan terus menyerah dulu. Kemarin saya sudah tunjukkan alat-alat bantunya kan. Usahalah. Ya, sederhana pun tetapi ada nampak upaya kalian untuk melakukannya. Itu pasti akan semakin sempurna kalau semakin sering dilakukan. Jadi mulai dengan teks yang saya maksud tadi itu kan dengan pembagian struktur ya. Dan dengan membagi struktur biasanya kalian sudah mendapatkan sub-sub judul dalam arti judul kecil tafsir itu. Misalnya kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 26, ya kan? Firman Allah yang pertama pada manusia. Atau apa namanya ini, perencana Allah. Misalnya itu judulnya dibikinkan, rencananya itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Terus judulnya satu lagi, gambar Allah di rupa Allah, kayak gitu. Jadi dia sistematis ya, nafsir itu begitu. Jadi kau harus mencincang dulu ayat itu dan kau buat tema-tema kecilnya, dan itulah judul dari bagian-bagian tafsiran itu. Jadi dia akan nampak sangat sistematis dan enak dibaca gitu. Jadi orang pun membaca Alkitab itu jadi lewat tafsiranmu menjadi lebih jelas. Jangan makin kau buat struktur makin puyeng orang, bisa juga kan. Jadi buatlah apa namanya ini pembagian buat kita misalnya bisa mengikuti alur daripada pikiran papermu itu dengan baik. Kalau mau melihat pola pembuatan struktur seperti itu, boleh lihat di disertasi saya. Tapi itu kitab Ayub, tapi ya caranya itu lihat di situ. Ya, bagaimana saya membelah misalnya Ayub pasal 38 sampai 42 itu dalam satu bagian besar, lalu membuat sub-sub judul sesuai dengan isi teks itu, lalu itu yang dikembangkan menjadi isi daripada sebuah tafsiran itu, dan memang akhirnya menjadi penggaliannya menjadi sangat dalam karena kalian sudah, misalnya tadi saya bilang kejadian 1:26 itu misalnya judul besarnya rencana Allah ya kan, urailah sedikit baru itu poin 1, rencana Allah 1A ialah 11 atau 1A atau A, yaitu apa namanya ini, gambar Allah. Lalu satu lagi rupa Allah. Berarti kan
kau harus mengulas tentang gambar Allah. Selesai itu berupa Allah, apa itu maksudnya? Kan itu yang menafsir. Menafsirkan mengeluarkan isinya. Itu ya cek teksnya, apa maksudnya. Lihat tafsiran orang, apa kata orang, apa katanya. Lalu apa kau bilang? Itu yang lebih penting. Apa yang kau bilang? Ternyata tafsiranmu. Ya, susun sedemikian rupa sampai nanti muncul makna teologisnya apa makna teologisnya, apa sebetulnya secara teologis yang dimaksudkan dengan ini, apa yang ingin disampaikan teks ini. Nah, setelah itu baru kau berefleksi atau apalah namanya, aplikasi kepada kita atau kehidupan kita sekarang, silakan ya, di bagian akhir. Jadi untuk memudahkan, lihat tafsiran-tafsiran yang sudah ada, tapi jangan yang abal-abal, nanti jadi sesat. Kalau untuk pola-pola ini, saya pikir saya sarankan kalian lihat saja disertasi saya ini ya, bagian tafsirnya, bagaimana menyusun sebuah tafsiran sehingga itu yang sebuah tafsir yang terbaik ya, yang sistematis. Ada pertanyaan lain? Jadi sekali lagi tadi saya katakan, misalnya kelompok 7 mengambil dari kejadian 6. Itu bukan berarti bahwa semua kejadian 6 itu. Nanti nggak cukup waktu kalian untuk mengerjakan itu. Tapi ambillah satu bagian dari kejadian 6 itu yang menurut kalian menarik. Ya, itu yang ditafsir. Itu yang dibuat menjadi bahan. Ya kan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, silakan. Masih ada Anjena? Nggak ada. Baik, jadi kalau nggak ada lagi, pakai waktu ini, masih tersisa sekian banyak menit untuk saling kontak satu dengan yang lain. Ya, jangan tunggu hari esok. Kelompoknya kan udah tahu tuh. Silakan mulai bekerja ya. Mumpung hari ini masih ada waktumu bekerja, mulai memikirkan apa yang mau kalian bahas, bagaimana kalian membuat perencanaan pengerjaannya, karena ini juga kalian tentu dibatasi oleh jarak. Kalau bisa bertemu enak, sebetulnya sudah bisa ya. Kalau masih di satu-satu tapi saya pikir ini agak jauh-jauh, bisa jadi jauh ya. Tapi beruntung kalau misalnya sama-sama di Medan, sama-sama di Kopi atau di mana. Berdiskusi, tapi ya pakai Zoom atau pakai WA call kan bisa ya, video call bertiga masih bisa dengan WA, bisa kalian mulai berdiskusi. Sehingga yang pertama tentukan dulu topiknya, ayat berapa itu, apa itu yang kalian pilih, itu yang kalian diskusikan supaya nanti sama-sama enak, sama-sama tertarik ya. Itu membuat sebuah paper, yang paling penting dulu harus tertarik. Jangan gara-gara paper kau jadi pendek umurmu. Ya, seringkali begitu kan, karena nggak tertarik. Ya, Anda harus membangun minat ketertarikan dulu. Ya, bagaimana itu supaya tertarik? Tentu adalah dengan melihat, ini apa ya? Ada rasa penasaran. Jadi jangan biasa-biasa saja. Artinya, udahlah, pokoknya ada gitu. Itu yang bikin stres sebetulnya. Makin Anda tidak interest, makin Anda tidak tertarik, bebanmu pun makin tumbuh itu. Percaya kepada saya. Buat percakapan dulu, apa yang menarik dari bagian kalian masing-masing itu ya, dari ayat-ayat yang sudah saya tentukan. Lalu, saya sangat bersyarat
karena ini kejadian 1 sampai 11, sebetulnya masih ada buku yang cukup baik. Misal dalam bahasa Indonesia ada satu dari Eden ke Babel, itu buku yang sangat baik, tafsir kejadian 1 sampai 11 dari Pak Eri Cinggi. Lalu ada tafsiran yang cukup lama yang tentu harus kita hargai karena dalam waktu yang sangat lama cuman itu tafsir kejadian yang berbahasa Indonesia yang cukup baik, yaitu dari Walter Lamb. Walter Lamb itu mungkin masih ada di BPK kalau ada, tapi kurasa tidak susah lah ya karena buku sudah tua, tetapi biasanya di rak-rak pendeta-pendetamu ada itu ya, di rak-rak buku para pendeta dari Walter Lamb, tafsir kitab kejadian ya. Lalu pakailah juga Westerman, mungkin itu bisa diakses lewat e-book atau lewat